Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Pak Edi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa Pak. Baik Pak Aris. Untuk hari ini kita akan melakukan praobservasi sebelum kita observasi di kelas ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait mungkin strategi Pak Aris di kelas nantinya. Kemudian target capaian Pak Aris, kemudian rencana tindak lanjutnya. Ya, gitu ya Pak Aris. Baik Pak Aris. Di sini dengan nama Aris Munandar ya. Iya betul Pak. Mengajar pendidikan IPA ya. Iya IPA terpadu Pak. IPA terpadu ya. Untuk tujuan pembelajarannya apa yang hendak dicapai Pak Aris? Tujuan pembelajarannya sebetulnya ini ada 3 ya Pak ya. Ada 3. Ada 3. Jadi ada satu pembelajaran tapi dia ada 3. Yang Iya. pertama itu nanti melalui pembelajaran yang kita lakukan, nanti saya kasih LKPD ke anak-anak itu, mereka bisa gitu menganalisis apa sih pemisahan campuran itu. Oh gitu. iya. Melalui LKPD. Melalui LKPD menganalisis ya. menganalisis Pemisahan campuran. campuran. Pemisahan campuran. Kemudian yang kedua? Nah, kemudian yang kedua, itu kan ada LKPD ya Pak ya. Setelah Iya. mereka isi LKPD, mereka melakukan eksperimen gitu. Melalui eksperimen dan membaca modul ajar, nanti diharapkan siswa itu mampu menentukan jenis pemisahan campuran apa yang tepat mereka gunakan untuk nanti ada permasalahan Pak. Yang nanti di lingkungan sekolah itu ada permasalahan, nanti berdasarkan LKPD dan modul ajar itu mereka bisa nyimpulkan, ambil satu teknik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Kemudian yang terakhir? Yang terakhir itu ini sebagai output ya Pak ya, sebagai hasil yang saya betul-betul harapkan dari masalah yang ada tadi, mereka mampu menciptakan alternatif solusinya Pak berdasarkan itu tadi, tapi yang betul-betul jadi produk gitu Pak. Karena sebetulnya kan masalahnya itu air yang keruh gitu ya Pak ya, airnya itu keruh, jadi hasil akhir atau produknya itu mereka bisa menjernihkan air itu, gitu aja Pak, sederhananya. Dari Pak. eksperimen tadi juga eksperimen tadi Pak, betul. Produk air bersih ya. Iya Pak. Baik. Kemudian fokus pengembangan, area pengembangan yang Pak Aris hendak capai itu di mana? Di proses kah atau di konten? Area pengembangan sebetulnya saya itu lebih di konten gitu ya Pak ya. Nggak tahu ini ya Pak ya urutannya. Lebih di konten, kemudian nanti itu ada proses gitu. Nah, jadi yang mau saya amati itu sebetulnya di konten dan di prosesnya gitu Pak. Kalau produknya nggak terlalu kita utamakan betul ya Pak ya. Namanya eksperimen itu dia berhasil atau gagal, yang penting kita bisa menjelaskan apa penyebabnya, itu udah sukses bagi kita. Ini hampir menjawab semua terkait pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Aris ya. Iya Pak. Kemudian strategi apa nih yang perlu Pak Aris persiapkan? Nah, strategi yang saya persiapkan yang pertama itu kan karena di sekolah itu ada suatu permasalahan yang dia ya kontekstual gitu ya Pak ya, yaitu tadi Pak yang saya sebutkan, airnya sering keruh gitu Pak ya. Nah, kemudian di materi IPA yang kelas 7 ini kebetulan ada materi pemisahan campuran gitu kan. Nah, teknik-teknik pemisahan campuran itu sebetulnya ada banyak Pak. Cuma yang dia sesuai dengan konteks di sini yang ingin saya munculkan itu adalah salah satunya filtrasi itu tadi Pak. Iya, filtrasi. Nah, dengan filtrasi ini tadi makanya saya buatkan LKPD gitu Pak, untuk yang saya sesuaikan dengan tujuan yang awal saya sebutkan tadi, dengan harapan supaya yang pertama dalam konten itu bisa mengcover mengakomodir gitu ya Pak ya, kebutuhan belajar dari anak-anak itu gitu Pak ya. Itu yang pertama dari kontennya. Kemudian yang kedua, karena kontennya udah kita bentuk di LKPD tadi, sehingga di dalam pembelajarannya, di prosesnya nanti memang mereka ini mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, mereka harus kerja tim Pak. Karena nanti saya bagi kelompok, ada diskusi kelompok di situ. Nah, di dalam proses diskusi kelompok inilah nanti mereka silahkan ambil peran masing-masing ya Pak ya. Karena di situ kan sebetulnya ada yang memahami gitu ya Pak ya, ada yang mereka memang harus ya kinestesis lah ya Pak ya, harus ada gunting-gunting, ada proses praktik di situ untuk eksperimen. Dan ya ada juga yang memang mereka itu dituntut untuk mampu berkomunikasi ya Pak, menyampaikan apa yang telah mereka lakukan dengan baik gitu, sehingga kelompok-kelompok yang lain bisa memahami apa yang mereka sampaikan. Nah, di situ saya memandang
di proses itu mereka bisa ambil perannya masing-masing dengan kemampuan terbaik dan kelebihan mereka masing-masing itu timbul loh Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Jadi harapannya pembelajaran yang Pak Aris bawa ini akan mengakomodir seluruh kebutuhan belajar siswa. Nah iya betul Pak. Harapan idealnya seperti itu Pak. Iya. Kalau lebih kepada media apa saja nih Pak Aris yang perlu Pak Aris persiapkan untuk pembelajaran Pak Aris nantinya di kelas? Kalau media yang pertama untuk kontennya tadi ya Pak ya. Untuk kontennya tadi kan kita lebih ke pakai PowerPoint ya Pak PowerPoint ya. LCD proyektor ya untuk kebutuhan menampilkan itu ya Pak ya. Termasuk laptop dan lain-lainnya. Kemudian untuk prosesnya maka kita butuh alat dan bahan untuk praktikum itu tadi Pak. Alat dan bahan praktikum itu misalnya kayak botol bekas, kemudian ada kerikil, pasir, air yang keruh itu tadi, kemudian ada tisu. Ini semua ada botol sebetulnya ini sebagai wadah gitu nantinya, dan bahan-bahan yang tadi saya sebutkan itu untuk bahan filternya tadi Pak, untuk penyaring kotoran yang ada di air keruh tadi itu. Baik Pak Aris, sudah tergambar dengan jelas ya pembelajaran seperti apa yang akan Pak Aris lakukan di kelas, bahkan sampai produknya nanti juga sudah Pak Aris gambarkan. Semoga proses pembelajaran nanti sesuai dengan harapan kita semua dan tentunya dapat mencapai area pengembangan dari Pak Aris ya. Amin ya, mudah-mudahan Pak. Ya, baik Pak Aris. Di sini dapat saya simpulkan dari percakapan praobservasi kita adalah yang pertama Pak Aris terkait tujuan pembelajaran nanti menyediakan LKPD ya. Iya, betul. Kemudian harapannya siswa itu mampu menganalisis terkait materi pemisahan campuran. Kemudian nanti ada kegiatan siswa yaitu melakukan eksperimen. Nanti dari situ siswa mampu menjelaskan tekniknya atau bagaimana caranya supaya air itu bersih ya. Iya, betul. Kemudian yaitu menciptakan alternatif solusi yaitu berupa produk air bersih. Kemudian terkait area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Aris yaitu lebih kepada ke pembelajaran berdiferensiasi ya, untuk mengakomodir seluruh kebutuhan dan gaya belajar siswa. Kemudian strategi yang dipersiapkan Pak Aris ini sangat lengkap sekali. Pertama menganalisa tentang permasalahan kontekstual, kemudian kebetulan juga ada materi filtrasi ya. Kemudian juga untuk mengakomodir itu Pak Aris menyediakan media, PowerPoint, alat dan bahan, bahkan LCD dan proyektor. Luar biasa sekali ya Pak Aris ya. Untuk Pak, pelaksanaannya kapan ini Pak Aris? Itu pelaksanaannya kebetulan pemisahan campuran itu sekarang masuk di materi bab yang awal ya Pak ya, di kelas 7 Pak. Jadi nanti pas awal masuk itu mungkin pertemuan karena itu bukan pertemuan pertama di bab itu ya Pak ya, ada materi prasyarat sebelumnya, mungkin pertemuan ke 3 atau ke-4 sudah bisa kita mulai Pak. Berdasarkan jadwal yang telah kita tentukan ya. Iya. Mungkin ada tambahan Pak Aris? Saya rasa ya cukup ya Pak. Sebetulnya saya juga masih bentuk rencana ya Pak ya, masalah ininya nanti ya saya coba maksimalkan, bahkan mungkin ada beberapa yang mungkin ketika di lapangan itu tidak sesuai, mungkin ada beberapa yang akan kita siapkan itu Pak sebagai opsi. Jangan khawatir Pak Aris. Ini kan praobservasi ya, nanti kita akan mengadakan observasi di kelas atau supervisi, nanti juga ada pasca observasi dan juga tindak lanjutnya. Itu ada nanti kegiatan evaluasinya ya. Oh ya, siap. Terima kasih Pak. Iya, baik. Di sini kita telah sepakati bahwa sebelum melakukan observasi kelas nantinya Pak Aris sudah tergambar akan melakukan apa ya. Ini harapan saya nggak usah banyak-banyak dulu Pak Aris, yang bisa kita kuasai dulu aja ya. Baik, di sini di sini saya tulis Aris Menandar ya. Iya betul Pak. Pak Aris, silakan. Di sini ya Pak ya? Iya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Mungkin untuk kegiatan praobservasi ini saya akhiri dulu ya.
Nanti kita saat kunjungan kelas nanti kita akan ngobrol lebih jauh dan nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Pak Aris di kelas gitu. Siap. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Aris. Sama-sama Pak Edi. Ya. Ini juga ya sebetulnya ini yang kami butuhkan ya Pak ya, karena sebetulnya tanpa apa namanya momen yang seperti ini ya Pak ya. Kemudian tanpa supervisi yang seperti ini, karena umumnya supervisi ini begini Pak. Iya. Ketika saya diamati atau diobservasi itu kita ini sangat terikat oleh rubrik Pak. Rubrik penilaiannya. Terikat dengan rubrik tersebut. Hal tersebut yang membuat pembelajaran ini jadi kaku sebetulnya Pak, karena ada beberapa bagian pada rubrik tersebut yang itu agak kaku untuk kita tampilkan di pembelajaran tersebut gitu. Tapi di pembelajaran yang lain mungkin itu sangat santai untuk kita bawakan. Nah, hal-hal semacam itu yang kadang membuat ya kurang lepas lah Pak. Kalau modelnya seperti ini yang sepenuhnya diserahkan ke saya dan nanti ada tindak lanjut sampai ke tindak lanjut kan ya Pak ya nanti ya Pak. Nah itu sebetulnya ini yang kami harapkan Pak. Iya betul. Jadi selama ini supervisi kelas itu erat kaitannya kita untuk memenuhi rubrik penilaian ya. Iya betul Pak, target Pak. Kemudian saat pembelajaran di kelas juga menjadi kita tidak mengalir akhirnya kan. Iya, karena benar nggak ini sudah sesuai atau belum sama betul, Pak. yang diminta. Nah untuk observasi kelas ini Pak Aris sebenarnya bukan kepada menilai guru, bukan, tetapi lebih kepada mengembangkan potensi guru. Jadi guru itu punya permasalahan apa, lalu punya solusinya seperti apa, dan dia coba kembangkan di kelas. Dan di sini hanya saya sebagai observer ya, hanya mencatat apa saja yang memang perlu diamati saat observasi kelas nanti. Mungkin itu aja, Pak Aris ya, cukup ya. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Iya, besar harapan kita semua ya Pak Aris ya. Iya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beraktivitas ya, Pak Aris ya. Ya, sama-sama Pak Edi. Udah Pak nih? Ya. Pak, ya. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kabar baik ya. Ini pelajaran IPA ya, pelajaran IPA. Sebelum ke pelajaran Bapak mau tanya dulu, apakah semuanya hadir? Hadir semua ya? Iya. Hadir semua. Silakan untuk seperti biasanya ya, ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Semua siap. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan dikeluarkan kertas 1 lembar, kita pretest dulu. Tuliskan nama dan kelasnya ya. Sudah siap semua? Perintah ini tujuannya supaya kita tahu kemampuan awalnya seperti apa, dan nanti di akhir tetap ada tes itu dengan tujuan supaya kita tahu perkembangan pembelajaran kita hari ini seperti apa gitu ya. Silakan dituliskan namanya. Oke, udah siap semua? Soal pertama, waktunya 3 menit. Soalnya tidak perlu ditulis, silahkan kalian tulis jawabannya saja. Soal kedua. Ya, dari belakang, kebaca soalnya di depan. Kebaca. Soal yang ketiga,
Oke, soal keempat. Soal terakhir ya, soal pretestnya hanya 4 soal. Silahkan dijawab semampunya. Oke, baik, tadi udah ada pretest, nanti hasilnya Bapak koreksi. Kemudian sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau tes dulu kemampuan awal kalian. Kemarin kita udah belajar kan? Tuh, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ketika pelajaran IPA sebelumnya, apa yang kita pelajari? Campuran. Apa sih campuran itu kemarin? Campuran itu bisa apa saja yang bisa dicampurkan. Apa saja yang bisa dicampurkan? Contohnya apa? Contohnya apa? Air gula, air kopi, air garam. Banyak ya contoh campuran. Artinya campuran itu kemarin gabungan 2 zat atau lebih ya. Kalau udah 2 zat atau lebih digabung itu namanya campuran. Oke, lanjut. Tadi sudah disebutkan contoh campuran. Yang jadi pertanyaan, apakah campuran itu bisa dipisahkan? Bisa. Kira-kira cara memisahkan campuran itu sama atau tidak? Sama apa beda-beda? Sama atau beda-beda? Coba satu orang dengan yakin jawab. Sama. Silakan. Beda-beda. Setuju semua? Setuju. Jadi kemarin udah kita bahas bahwa campuran itu cara memisahkannya berbeda-beda ya. Ada beberapa cara. Kemudian cara apa saja yang bisa dilakukan untuk memisahkan campuran? Filtrasi. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Artinya kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin ya. Artinya kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin bahwa campuran itu dipisahkan dan ada beberapa teknik atau cara untuk memisahkan campuran. Nah, pada pembelajaran hari ini, silahkan kalian simak dulu ya video ini, karena kita ini mau fokusnya cuma ke satu cara pemisahan campuran, yaitu filtrasi. Tapi air adalah kebutuhan penting bagi setiap makhluk hidup, dan air bersih menjadi kebutuhan dasar. jadi videonya disimak ya, karena dari video ini nanti Bapak mau tanya-tanya ke kalian. Air dalam keseharian menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia. Memperingati Hari Air Sedunia pada 22 Maret ini dengan tema besar menghargai air, kita diajak untuk mengingat kembali bahwa air memiliki arti yang berbeda untuk setiap orang. Seberapa penting arti air bagi kehidupan di rumah, keluarga, kesehatan, praktek kultur, hingga lingkungan seluruh merata. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, hanya sekitar 74% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih. Selain terbatasnya persediaan air bersih, tingkat sanitasi di Indonesia juga mengkhawatirkan. Laporan sanitasi ASEAN Key Figure menempatkan penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Siapa itu? Indonesia memiliki curah hujan tinggi dan sumber air alami yang melimpah. Namun, akses air bersih di Indonesia masih. Udah ini ya, Bapak mau tanya. Isi video tadi membahas tentang apa? Tentang air. Penting nggak sih air itu? Penting. Air itu penting. Cuma air yang penting itu air yang seperti apa tadi? Air yang bersih. Air yang bersih. Salah satu ciri air bersih itu air yang jernih atau air yang bening. Nah, sebelum kita ke sana, Bapak mau tanya dulu. Di rumah kalian sumber airnya dari mana? Dari sungai. Dari apa lagi? Mata air. Kemudian? Sumur. Ada lagi? Oh, berarti secara umum di tempat kita sumber airnya ada 3 ya. Ada mata air, ada sungai, ada sumur. Oke, Bapak mau tanya lagi. Apakah airnya pernah keruh? Pernah. Pernah nggak airnya keruh? Pernah. Ketika apa airnya keruh? Hujan. Musim hujan itu keruh ya biasanya? Nah, tadi kan ciri air yang bersih itu air yang jernih ya. Kemudian menurut kalian sehat nggak mandi di air yang keruh? Tidak. Untuk dikonsumsi kalau airnya keruh layak atau tidak? Tidak. Nah, menurut kalian kemarin kan udah belajar tentang pemisahan campuran. Ada nggak sih
yang bisa kita lakukan dengan air yang keruh tersebut? Ada ya? Kira-kira menurut teorinya ada ya? Ya udah kita sambil berjalan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi harapannya dengan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, yang pertama nanti ada LKPD, aplikasi metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan melakukan percobaan filtrasi, peserta didik dapat merancang alat percobaan pemisahan campuran dengan teknik filtrasi. Yang ketiga, dengan merancang alat percobaan pemisahan campuran dengan teknik penyaringan, peserta didik dapat menjernihkan air menggunakan alat penjernih air sederhana yang sudah kalian buat nantinya. Kemudian pembelajaran hari ini. Nah, namun harus diingat bukan hanya satu atau dua ya penilaian yang akan Bapak lakukan. Jadi penilaiannya ada banyak. Yang pertama sikap. Sikap yang Bapak nilai apa? Kerjasama, kejujuran, dan kalian bisa saling menghargai pendapat sesama teman kalian. Itu masuk ke dalam penilaian sikap. Kemudian untuk pengetahuan, di aspek pengetahuan. Dan yang terakhir seperti biasa namanya praktikum harus terampil ya. Keterampilannya Bapak lihat nanti ketepatan dengan konsep IPA-nya, kelengkapan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian membuat kesimpulan, dan terakhir kalian bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Paham? Paham ya? Paham ya? Lanjut. Mau kenalan dulu. Ini di mana nih foto ini? Ada yang tahu nggak? SMP kita? Kita SMP mana? SMP 1 Pagar Dewa. Jadi kenal semua ya? Tahu semua ya? Tahu semua? Ini sekolah kita. Di sekolah kita ini, itu air di mana itu? Yang warna biru tuh air di mana itu? Di drum. Drum yang di mana? Yang di atas, yang di depan. Jadi kalau musim hujan kondisinya kayak gitu ya. Bisa sampai berlumpur seperti itu ya. Itu di mana itu? Di atas, deket TK ya. Itu tampungan bak air kita ya, yang ke sekolah kita dari sana tampungannya. Ada apanya itu di air? Apa itu? Kotoran ya? Berarti yang buat air itu nggak bening apa itu? Kotoran itu bukan? Iya, kotoran itu ya. Berdasarkan kejadian itu berdasarkan video yang tadi, video yang kita amati. Menurut kalian apa permasalahannya? Silahkan kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Menurut kalian ya, tuliskan satu permasalahan menurut kalian berdasarkan video yang ada di sekolah kita tadi yang harus kita selesaikan pada pembelajaran hari ini. Oke, waktunya 2 menit. Ditulis menurut kalian masing-masing dulu. Ini belum apa permasalahannya itu? Atau untuk yang lain? Masalahnya kalian, ya untuk kalian sendiri nanti setelah dibagi kelompok baru didiskusikan di dalam kelompok kalian yang baru. Karena ini belum bagi kelompok ya. Oke, selanjutnya supaya dia ada apa? Ada warnanya gitu ya, nggak satu kelompok, satu geng kayak gini. Bapak mau acak kelompoknya. Silahkan berhitung 1 sampai dengan 4, dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Silahkan ya. Yang menyebut angka 1 bergabung ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Mana kelompok 3? Sana kelompok 3 ya. Ayo langsung. Oke udah ya, udah rapi lagi ya. Sudah rapi lagi. Bapak mau cek kelompok 1. Ini ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sip. Kemudian yang berikutnya perwakilan kelompok silahkan ke depan. Bapak punya LKPD. Oke, masing-masing anggota kelompok sudah punya LKPD dan modul ajar? Sudah punya LKPD? Jadi ada 2 tadi ya, 1 LKPD, 1 modul ajar. Sekarang silahkan kalian diskusikan terkait isi dari LKPD dan modul ajar tersebut. Silahkan, boleh ngobrol sekarang di masing-masing kelompoknya. Silahkan didiskusikan, dibuka LKPD dan modul ajarnya. Boleh diambil alat praktikumnya sesuai LKPD ya. Jadi dibaca LKPD-nya butuh apa saja, silahkan diambil di depan. Alat bahannya apa saja, silahkan dibaca. Ayo perwakilan kelompok, satu orang. Kemudian apa lagi? Tisu, kapas, kerikil, dan pasir. Sama berarti ya? Silakan perwakilan kelompoknya untuk udah sebaris-sebaris ya. Silakan diambil dengan tertib. Hati-hati nanti tumpah. Botolnya kurang itu ya. Pasir udah habis tuh. Nanti dicek lagi nanti. Tukar ya. Sudah kebagian semua ya? Nah, sekarang silahkan dibaca LKPD-nya. Sudah ada langkah-langkahnya di situ. Kalian kan berkelompok, maka di dalam kelompok itu kalian harus ada kerjasamanya gitu ya. Jadi kalau misalnya bingung mau ngapain, tanya dulu ke anggota kelompoknya. Kalau masih juga bingung, boleh tanya ke Bapak. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, cukup ya? Oke, silakan. Silakan dimulai. Nanti gantian ya guntingnya. Silahkan digunting dalam menggunakan guntingnya hati-hati ya, hati-hati karena gunting itu benda tajam, itu bisa melukai nanti. Sini. Itu ya. Oke, guntingnya hati-hati ya. Nih, sekalian satunya dipotong juga. Jadi masing-masing 2 bagian, 1/3 bagian di bawah dan 2/3 bagian di atas. Ambillah bagian atas botol yang telah dipotong. Lalu masukkan semua bahan filter yang telah disediakan. Punya? Sudah siap? Sudah. Langkah yang kedua. Ambil bagian atas botol yang telah dipotong. Berarti dipotong, botolnya dipotong, ambil bagian atasnya. Mana bagian atasnya? Oke, bagian atas sudah ada ya. Bagian atas sudah ada. Tutupnya dibuang aja. Tutupnya dibuang. Kemudian yang berikutnya, masukkan semua alat dan bahan. Ada alat dan bahan ya? Alat dan bahan tadi ada pasir, ada batu, ada kapas, ada tisu. Itu kalian masukkan ke dalam yang mana? Ke dalam yang
ini. Jadi kalian susun, perhatikan ya. Jadi kalian susun, ya kan? Kalian susun, kemudian nanti setelah tersusun itu sebagai saringan atau filternya, baru nanti kalian tuang air di akhir. Sekarang supaya kita serentak di sini ya, silahkan di dua-duanya disusun, dimasukkan alat bahannya. Itu kan ada dua. Dua-duanya itu berbeda susunan. Susunannya kalian catat di LKPD. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Itu kalau bisa ya, ini ya, waktu nyusunnya itu main. Cukup ya untuk dua ya, dibagi dua ya. Nggak apa-apa, yang penting dicatat ya susunannya ya. Dari atas ke bawah tuh kalian catat di LKPD ini ya. Jadi ada yang nyatat, bagi tugas ya. Kalian pilih aja yang A yang mana, yang ini misalnya ya. Yang B yang satunya berarti. Mana satu lagi? Ini A, B. Enggak, kok cuma satu botol? Kurang ya? Bukan. Iya bebas sebenarnya, tapi dua ini rata ya. Nah setelah ini kamu masukin batu misalnya, batunya masuk, setelah itu kasih kapas, baru terakhir misalnya pasir gitu. Agak banyak aja, agak banyak. Ini sama nggak susunannya? Dua ini. Tuang hati-hati, meja kita kecil nanti tumpah kemana-mana. Pelan-pelan aja ya, biar dia nggak masuk lewat pinggir. Jadi tuangnya sedikit-sedikit aja. Tuangnya sedikit-sedikit supaya dia nggak masuk lewat pinggir. Nah, karena kalau dia lewat pinggir kayak ini ya, ini nggak saring, pasti airnya nggak terlalu jernih nanti ya. Untuk yang kedua nanti ya, jadi dikit-dikit aja gitu. Tuangnya dikit-dikit. Ini sisain dikit nanti ya untuk ngebandingin. Air awalnya seperti apa, yang kedua seperti apa, yang ketiga seperti apa. Beda nggak? Kamu tadi nuanginnya kurang ini. Iya, ditulis di sini. Jangan lupa filternya ditulis ya. Ini kedikitan loh nak ini. Masih kurang ya? Kurang apa ini nak? Kita lihat. Oh, udah ya. Nuanginnya dikit-dikit ya, biar dia nggak masuk lewat pinggir sini. Kalau usahakan dia masuknya lewat tengah gitu. Karena kalau dia lewat pinggir nggak jernih nanti. Nanti Bapak nilai ya, termasuk kerapian mejanya masuk penilaian ya. Kerapian mejanya gitu ya. Nanti nggak apa-apa. Dia kalau dia netes malah bening nanti, bukan ngalir. Ngalir dia lewat pinggir. Berarti bagusan filter yang ini. Sebetulnya waktu nyusunnya itu kalau bisa dia nyampe pinggir semua. Kayak ini nyampe pinggir gitu. Jadi kotorannya nyangkut semua. Ya nggak apa-apa, itu udah kelihatan. Wah ini bagus ini. Nggak apa-apa. Ini dicatat ya susunannya ya. Dalamnya kotor. Ya langsung, jangan di situ nak, di sini aja. Nah dia. Siapa aja ya, nanti Bapak kasih spidolnya. Kamu tulisin hasilnya, hasil percobaannya, susunannya apa gitu kan. Terus sesuai ini aja. Jadi sebelumnya itu sangat keruh misalnya. Setelah pakai ini misalnya dia jadi bening atau selain itu ini ada karton kalian gunakan untuk nanti presentasi di depan. Jadi apa yang ada di LKPD kalian tuliskan di sini supaya teman yang lain juga bisa lihat gitu ya. Ya, di sini sama dengan ini. Oke? Tulis nama kelompok di atas. Terus kamu salin yang ini kamu salin ke sini sama kesimpulannya di bawah. Ini susunannya sama nggak tadi? Beda Pak. Beda. Udah sisain dikit untuk ngebandingin. Jadi awalnya ya, terus yang kedua, yang ketiga. Ya nggak apa-apa. Nanti kamu jelasin ya. Sebelum disaring kondisinya apa? Sangat keruh misalnya. Isi aja sangat keruh. Susunan filter A, bening apa sangat bening? Isi di sini. Ya. Terus yang ini gimana aja?
Ini dikasih keterangan ya di sini ya. Ini kan sebelum disaring ya. Ini sebelum disaring. Sebelum disaring ini apa kondisi airnya seperti apa? Sangat keruh atau sedang gitu ya. Kalau kalian habiskan pasti mantap. Pasti bening juga gitu. Tapi yang penting bisa dibandingin ya ketiganya. Jadi kondisi awal kayak gini itu ya. Kemudian yang kedua kayak gini, yang terakhir ini. Udah mulai kuning. Jadi itu. Udah ya? Ya. Iya, ini. Ini nanti silahkan diisi ya, ditaruh di sana supaya nanti waktu presentasi teman dari kelompok yang lain bisa lihat hasil presentasinya di sana, ya kan? Isinya sama aja dengan ini, nggak harus ditabel, nggak apa-apa, nggak harus rapi-rapi betul. Yang penting susunannya apa gitu ya, terus kondisinya kayak mana. Terus nanti waktu di kesimpulan kalian harus bisa jawab ini. Cara jawab ini lihat di bahan ajar yang di sana. Jadi kamu diskusiin ini, temanmu catat yang itu, ya. Sama aja kerikil, batu apung itu. Sama aja. Ini laporannya udah selesai. Kesimpulannya diisi ya, yang di bawah ya. Nah, cara ngisinya lihat di modul ajar yang ini ya. Ini kan bisa dipakai juga ya. Sama kalian diskusi lah itu, kesimpulannya gimana gitu. Nanti waktu presentasi dibagi tugasnya. Jadi misalnya mau ke depan beberapa atau misalnya satu yang presentasi di depan, ada yang nunjukin ini airnya gitu. Begitu dia bilang ini bersih gitu, mau tunjukin biar yang lain juga lihat hasil kelompok kalian seperti apa. Ya nanti bisa kelihatan kan semua yang paling bening yang di kelompok mana dan dengan susunan apa. Oh, belum pakai pen aja, Pak? Ngapa spidolnya ini ya? Nih spidolnya ya. Iya, Pak. Itu ditutup. Iya benar. Diskusi ya. Jadi supaya jawabannya bagus. Oke? Kok punya kalian keruh? Ini ya. Itu juga keruh. Keruh nggak? Sama aja. Sama aja. Botolnya kotor. Enggak, itu nanti ini pakai susunan apa tadi? Kok kayak cuma dikit betul? Enggak pakai pasir nih. Kedikitan, terlalu irit kalian ya. Nanti kalau praktikum lagi ini tingginya disamain gitu ya. Terus ya mungkin karena faktor botol juga warnanya kurang bening gitu ya. Jadi enggak terlalu gini. Itu nanti dijelasin ya. Dijelasin waktu presentasi nanti, misalnya mau presentasi itu dijelasin. Kalau menurut kalian, Bapak tanya dulu ya. Kenapa ini lebih bening dari ini? Bahannya lebih banyak, berarti filternya lebih tebal ya. Berarti kenapa dua ini beda? Karena susunan apa namanya penyaringnya beda kan? Intinya itu kan. Dapat kan poinnya? Berarti kalau praktikum lagi seharusnya kayak mana? Pasirnya dibanyakin. Oke, bagus. Coba Bapak mau intip lagi, belum puas Bapak intipin. Nah itu ya, bening betul, bagus itu ya, yang itu ya. Ini susunannya yang paling bawah tisu, yang kedua itu batu tadi ya. Terus yang ini yang putih di atas itu kapas, yang paling terakhir pasir.
Ini sama kan susunannya? Beda. Yang ini yang bawah apa? Batu. Batu, terus apa ini? Kapas, tisu, baru pasir gitu. Berarti kayak nggak disaring ya kalau pakai kayak gini ya. Masuk aja deh ya. Nanti dijelasin ya kenapa ini lebih keren ya dari ini. Yang presentasi siapa nanti? Arif ya? Jadi nanti waktu presentasi ada LKPD di sana ya. Kamu kenalin nama anggota kelompoknya gitu ya. Terus kamu jelasin alat bahan yang dipakai ya. Alat bahan yang dipakai apa? Terus tujuannya apa untuk ini? Karena masalah di sekolah kita ini airnya keruh, maka kita harus nyelesainnya gitu ya. Cara nyelesainnya dengan praktikum ini gitu kan, ngasih sarannya gitu. Kamu jelasin aja lah dengan bahasa kamu, tapi yang intinya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya airnya keruh, ada solusinya menurut kelompok kami gitu. Apa solusinya? Disaring. Ya dikasih filter gitu, dikasih penyaring. Paham ya? Dan penyampaiannya biasa aja. Percaya diri, kamu sampaikan aja. Ini dibaca. Jadi kalau ini kan nggak usah kamu baca, kamu jelasin aja tadi kamu ngapain, prosedur kerjanya. Kamu kan praktikum kan tadi. Ingat kan kamu ngapain? Pertama kamu potong botolnya misalnya. Terus kamu susun alat bahannya, terus kamu tuangin airnya. Dapatlah hasil kayak gini gitu kan. Ya, terus nanti kesimpulannya apa? Fungsi alat-alat yang ada di dalam ini untuk apa? Ya, itu untuk nyaring tadi kan. Konsep filtrasi itu apa? Kamu baca di sini kan? Ada kan di sini? Ini kamu jawab dulu. Terus pemecahan masalahnya apa? Masalah di sekolah tadi apa? Cara nyelesainnya apa? Masalahnya air keruh, cara nyelesainnya dengan cara di apa? Bukan praktikumnya, kalau ada air keruh di sekolah, cara nyelesainnya diapain? Biar dia jadi bening, disaring. Itu ya? Oke? Jawab yang itu. Fungsi bahan itu untuk apa? Sebagai Awas tumpah tuh loh. Udah tumpah kan? Itu bantu temanmu, jawab dulu itu. Apa kesimpulannya? Dibawa oleh keruhnya pasir. Oleh sedikit keruhnya pasir. Iya, kayaknya gitu kan? Iya, soalnya pasirnya kan bawah. Airnya juga kan ada kuning. Terus ini nanti ini kejawab nggak yang bawah? Fungsi alat bahannya apa? Fungsi bahan-bahan itu buat apa? Kayak pasir, tisu segala macam itu buat apa? Terus tuh konsep dari filtrasi itu apa? Bisa kan dibaca di bahan ajar sini kan? Nah, kan filtrasi itu adalah terus pemecahan masalahnya apa? Bapak tanya masalahnya tadi apa di awal? Masalahnya tadi air di sekolah yang kita konsumsi itu kita pakai itu masih kotor. Masih sering keruh gitu ya, masih sering keruh. kotor. Iya. Iya. Terus pertanyaan terakhir itu ide pemecahan masalah itu apa? Cara nyelesain masalah air yang keruh itu tadi apa? Dengan membuat alat penjernihan air secara cocok. filtrasi. Cocok sekali. Secara filtrasi itu menggunakan konsep IPA atau enggak? Iya. Presentasi, kita langsung mulai presentasi karena waktunya semakin mepet ya, mau istirahat juga nanti ya. Oke, dilanjut. Kalau yang udah selesai, hasil kerjanya boleh ditempel di depan. Ini ada lakban, ada guntingnya. Jadi kita tempel semua, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan ditempel di depan. Perwakilan kelompoknya 2 orang. Udah itu? Enggak itunya. Sudah belum? Ini udah belum?
Ayo. Ya agak tinggi lah. Kamu setinggi gini bisa nggak? Nyampe nggak? Dikit-dikit aja ya. Nah segitu-segitu aja. Cukup ya? Ya siap-siap ya. Kelompok yang udah siap-siap biar ditempel juga di depan. Nah ini ada yang tinggi. Dua aja, biar rapi, biar keren. Keren. Saja Pak, saja Pak. Gak apa-apa, nanti kalau sering nulis kan rapi nanti. Oke, ini ya, udah dipasang semua hasil kerjanya di depan. Sekarang saatnya kita menyajikan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Bapak mau tanya, yang mau sukarela presentasi pertama di depan, kelompok mana? Kelompok saya Pak. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kita tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Silakan depan ya. Kan kalau ada yang masih bicara di depan, kita tugasnya mendengarkan. Karena kalau semua bicara, nggak ada pendengarnya nanti. Gitu juga sebaliknya, kalau semua mendengarkan, nggak ada pembicaranya. Maka kita harus bisa menyesuaikan dengan peran kita masing-masing. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Ulansari, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema penjernihan air secara filterasi. Kita bacakan puncak masalahnya dulu. Jadi permasalahan yang di sini adalah air yang masih kotor di sekolah kita, sehingga air itu harus kita bersihkan. Dari kerja kelompok kami, kita menemukan 2 cara penjernihan air yang susunannya sedikit berbeda. Saya bacakan susunan filter A. Susunannya tisu, kerikil, kapas, pasir, kapas lagi, kerikil putih. Dan susunan filter B, tisu, pasir, kapas, kerikil, dan tisu. Jadi air yang belum dijernihkan itu sangat kotor sekali. Bisa dikatakan ia sangat keruh dan tidak layak pakai. Setelah kita jernihkan dengan susunan filter A, itu menjadi sangat efektif, jadi sangat jernih. Ternyata setelah diteliti kembali oleh kita, susunan filter A itu lebih efektif daripada susunan filter B. Karena apa? Mungkin karena susunan filter B itu pasirnya ditaruh di bagian di paling bawah. Jadinya air yang dihasilkan itu sedikit kekuningan mungkin dari pasirnya tersebut. Kalau yang susunan di filter A itu yang ditaruh di bagian paling bawah adalah tisu dan kerikil, sehingga airnya itu bisa menyaring efektif dengan jernih. Jadi penyelesaiannya dari permasalahan tersebut adalah, saya bacakan kembali permasalahannya. Permasalahannya, air yang ada di lingkungan sekolah kita itu masih sangat kotor sehingga itu tidak layak pakai. Jadi penyelesaiannya, kita sebagai siswa-siswi SMPN 1 Pagardewa bisa menggunakan cara filterasi, cara penjernihan air secara filterasi dengan penjelasan yang ada di pembelajaran IPA. Agar lebih efektifnya, saya sarankan menggunakan susunan filter A yang sudah saya bacakan tadi, sehingga hasilnya itu sangat bersih dan sangat efektif. Bisa dilihat di sana. Mana hasilnya? Bisa diangkat, Nak? Angkat aja ya. Angkat bisa aja. Diangkat, ya. Bisa diangkat. Bisa dilihat di sebelah sana, teman-teman. Di situ yang diangkat oleh Eka Tia itu adalah hasil penjernihan air
filter A, sedangkan hasil penjernihan air filter B bisa diangkat itu sedikit keruh. Mungkin karena sedikit susunannya itu yang salah. Kita bisa lihat kembali tuh yang susunan filter A dan itu yang susunan filter B. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa lebih efektif kita menggunakan susunan filter A yang terdiri dari tisu, kerikil, kapas, pasir, kapas, kerikil putih. Itu bisa sangat efektif. Mungkin hanya itu saja. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai siswa-siswi harus menjernihkan air yang belum jernih dan tidak layak pakai dengan cara penjernihan air secara filtrasi yang kita ambil dari pembelajaran IPA. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Kemudian tadi nggak dibuka sesi pertanyaan ya. Kalau misalnya ada kelompok lain yang kurang jelas, boleh dilanjut ya. Boleh bertanya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada pertanyaan? Cukup ya, cukup jelas ya. Oke, cukup karena waktunya terlalu terbatas ya. Jadi untuk pertemuan kali ini satu kelompok yang bisa presentasi. Nah, untuk yang berikutnya bisa secara bergantian kelompok lain yang melakukan presentasi. Nah, namun sebelum kita ke yang berikutnya, Bapak ingin tanya ke kalian. Mari bersama-sama kita simpulkan. Kita tadi punya beberapa tujuan ya, tujuan pembelajaran. Coba kita kembali ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita bisa menjelaskan aplikasi metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya tujuan itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dengan metode filtrasi, apa yang bisa kita simpulkan? Bisa kita pisahkan dengan cara apa? Dengan cara menyaring. Oke, yang pertama udah kejawab ya. Yang bisa kita pakai dengan masalah yang ada di lingkungan kita, air yang keruh, kita bisa lakukan penyaringan atau filtrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan melakukan percobaan filtrasi, peserta didik dapat merancang alat percobaan pemisahan campuran sederhana dengan teknik penyaringan. Nah, untuk jawab yang kedua tadi, semua sudah bisa buat gambaran alat sederhananya? Bisa ya? Semua sudah tahu susunannya? Tahu ya? Dan kalian tinggal pilih. Dari susunan sekian banyak itu yang kalian berbeda-beda, kalian bisa pilih mana yang paling tepat untuk menjernihkan air. Oke ya, sudah kejawab ya tujuan yang kedua ya? Sudah kejawab ya? Oke, sudah terjawab. Kemudian yang ketiga, dengan merancang alat percobaan pemisahan campuran dengan penyaringan, kalian mampu menjernihkan air. Sekarang Bapak tanya secara klasikal aja, mampu nggak kalian menjernihkan air? Atau paling nggak bisa merubahnya dari air yang sangat keruh jadi agak mending sedikit gitu ya? Atau mending sedikit jadi sangat bening gitu? Bisa nggak dalam pembelajaran hari ini? Bisa. Semua kelompok mampu? Mampu. Ada yang sama aja nggak? Setelah disaring sama aja, nggak ada perubahan sama sekali? Tidak. Tidak ya? Kompak tidak semua? Tidak. Berarti berubah semua ya? Berubah ke yang lebih bening atau lebih bagus. Oke. Kemudian yang selanjutnya, karena ini udah mau istirahat ya, karena udah mau istirahat, jadi kesimpulan udah kita dapat di situ. Kemudian Bapak mau post test, karena tadi udah pretest, maka sekarang post test ya, silahkan disiapkan. Pak, cut dulu Pak. Oke, sebelum kita ke bagian penutup, Bapak mau tanya dulu, pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Kompak semua, menyenangkan? Menyenangkan. Kemudian yang kedua, Bapak ingin tanya, dalam pembelajaran IPA, yang kalian lebih sukai menghafal, Bapak ceramah di depan, atau kalian coba dengan praktikum sendiri? Praktikum sendiri. Berarti kalian lebih suka ngelihat IPA itu di sesuatu yang nyata gitu ya, yang ada di hadapan kalian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan untuk berikutnya pembelajaran seperti ini bisa kita lanjutkan. Kalau Bapak mau tanya 0 sampai 100, pembelajaran model ini kalian beri nilai berapa? 100. 100 ya? 100?
Berarti kalian memang lebih cocok yang ada prakteknya. Seperti itu ya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa berlanjut untuk pelajaran yang lain. Cuma tidak semua pelajaran bisa kita praktikkan. Ada beberapa karakter yang harus kita pertimbangkan ya. Kayak bahaya merokok dan lain-lain. Itu nggak mungkin kita praktekkan secara langsung. Mungkin kita pakai model lain gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Selanjutnya Bapak ingin tahu, kalian udah praktikum, udah baca modul segala macam. Bapak mau post test dulu untuk tahu perubahannya. Harapan Bapak nilai kalian meningkat semua. Yang tadinya baik semakin baik, yang tadinya kurang baik menjadi baik. Oke. Karena begitu dia maju, itu adalah sesuatu yang menguntungkan ya untuk kita. Beruntung ya kalau dia maju. Jadi kalau udah baik harus lebih baik. Kalau masih buruk harus menjadi baik. Jangan sampai yang baik menjadi buruk. Itu ya. Oke, kita lanjut. Soal pretest, post testnya sama dengan soal pretest yang awal tadi. Silahkan dikerjakan. Waktunya masing-masing soal 1 menit saja. Silahkan ditulis jawabannya saja. Kan masing-masing ya, karena waktu diskusinya ketika kalian bekerja secara kelompok tadi. Tapi kalau sudah post test atau pretest itu sudah masing-masing. Oke, kemudian yang berikutnya soal kedua ya. Oke, lanjut soal ketiga. Soal keempat, soal terakhir. Satu orang aja, silakan taruh di meja depan. Iya, silakan dikumpul di depan. Ini udah ya, per kelompok ya. Oke. Oke, udah ngumpul semua? Udah ngumpul semua ya? Halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Hai, hai. Halo, halo. Oke, kita masih fokus semua ya siang hari ini. Untuk yang berikutnya, ini Bapak mau apresiasi untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tepuk tangan yang paling meriah untuk pertemuan kita hari ini. Oke, cukup. Cukup ya. Kelompok 1, tolong ditingkatkan kerjasamanya ya. Sudah sangat baik, kalian sudah melaksanakan praktikum itu. Tapi perlu ditingkatkan kekompakannya. Jadi pembagian tugasnya harus lebih jelas ya. Oke, kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompok 2 ini sangat luar biasa ya. Hasil praktikumnya airnya tampak jauh perbandingannya dari awal sampai akhir, termasuk menghasilkan air yang sangat jernih, kekompakannya bagus, presentasinya pun sangat luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 tadi kurang yang satu bagian ya. Jadi mereka tadi sudah merangkai satu alat, cuma
hasilnya kurang memuaskan, namun di rangkaian yang kedua sangat baik, artinya mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Kemudian untuk yang kelompok 4 termasuk selesainya cepat ya, karena mereka kerjasamanya sangat baik, jadi waktu penyelesaiannya sangat cepat. Tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Ada yang belum Bapak kasih tepuk tangan ya? Kelompok 1. Kelompok 1 kita kasih tepuk tangan untuk apanya? Untuk apanya? Mereka tadi laporannya sangat bagus. Jadi di penulisannya sangat luar biasa. Itu pun harus kita apresiasi. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, cukup ya. Poin yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini adalah kita semua ini beragam ya. Kita semua ini berbeda. Nggak ada yang sama. Dalam kelompok, masing-masing anggota kelompoknya beda. Dalam kelas ini, masing-masing kelompok pun berbeda. Namun ketika perbedaan itu bisa kita siasati, karena kita semua pasti punya kelebihan. Ketika kita mampu menggunakan kelebihan itu di bidang kita masing-masing, maka kita semua di sini berhak mendapatkan penghargaan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Oke, kemudian hasil post testnya nanti bisa dilihat di depan ya, terkait dengan tugas remedial dan pengayaan. Jadi remedial itu untuk yang dia masih di bawah KKM atau belum tuntas. Kalau yang remedial itu untuk pengayaan itu bagi yang sudah menyelesaikan dengan baik ya. Oke, kurang lebih Bapak mohon maaf untuk pertemuan hari ini. Bapak rasa cukup ya? Bapak rasa cukup? Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil segala sesuatu yang positif dari pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Pak Edir. Kita akan mempelajari tentang tadi udah pemisahan campuran, berarti besok ada perubahan fisika dan kimia ya. Nah, di perubahan fisika dan kimia itu nanti silahkan kalian baca di buku yang ada di perpustakaan atau yang telah kalian bawa di rumah, supaya nanti waktu di pembelajaran itu kalian udah bawa bekal awal. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Oke. Baik, kurang lebih Bapak mohon maaf. Ambil segala sesuatu yang positif dari pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.